Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Arif Hidayat dan rekan saya Prasetyo Syahrul Maulana akan menyampaikan materi tentang distribusi hypergeometrik, distribusi binomial negatif, dan distribusi geometrik. Pertama adalah distribusi hypergeometrik. Apa itu distribusi hypergeometrik? Distribusi hypergeometrik merupakan distribusi peluang diskrit dengan pengambilan sampel objek yang dilakukan tanpa pengembalian, berlawanan dengan distribusi binomial. Distribusi hypergeometrik banyak digunakan pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, pengendalian mutu barang, dan lain sebagainya. Karena dalam bidang ini pengujian dilakukan sehingga barang menjadi rusak, sehingga pengembalian tidak berlaku. Distribusi hypergeometrik memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah sampel acak ukuran N kecil diambil tanpa pengembalian dari N besar benda. Sebanyak K kecil diberi nama sukses, sedangkan sisanya N min K diberi nama gagal. Misalkan ada N benda yang terdiri atas K benda yang dinamai sukses dan N min K benda yang akan dinamai gagal. Umumnya akan dicari peluang memilih X sukses dari K yang tersedia dan N kecil min X. Gagal dari N besar min K yang tersedia. Maka dari itu distribusi hypergeometrik dinyatakan dengan H, X, N besar, N kecil, dan K, di mana H, X, N besar, N kecil, dan K sama dengan K kombinasi X dikali N dikurangi K kombinasi N kecil dikurangi X per N besar kombinasi N kecil dengan X 0,1, 2, sampai dengan N. Soal untuk mengelabui petugas pabean, seorang pelancong menaruh 6 tablet narkotik dalam sebuah botol berisi 9 pil vitamin yang sama bentuk dan warnanya. Bila diperiksa 3 tablet secara acak untuk dianalisis berapakah peluang pelancong tersebut ditahan. Kasus ini dapat diselesaikan dengan distribusi hypergeometrik. N besar sama dengan 15, yaitu jumlah pil narkotika dan pil vitamin. Jumlah pil vitamin adalah 9 dan jumlah pil narkotik adalah 6. Jadi jumlah populasi dari pil tersebut adalah 15. N kecil sama dengan 3 adalah jumlah pengambilan pil yang diperiksa. K kecil sama dengan 6 adalah jumlah narkotik. Px sama dengan X sama dengan H, X 15, 3, dan 6. Sama dengan 6 kombinasi X dikali 15 min 6 kombinasi 3 dikurangi X per 15 kombinasi 3. Sama dengan 6 kombinasi X dikali 9 kombinasi 3 dikurangi X per 15 kombinasi 3. Agar pelancong tersebut dapat ditahan, minimal harus ditemukan 1 tablet narkotik dari 3 pemeriksaan tabel acak untuk dianalisis sehingga X sama dengan 1, 2, dan 3. Jadi, untuk pengambilan pertama, Px sama dengan 1, H1, 15, 3, dan 6. Sama dengan 6 kombinasi 1 dikali 9 kombinasi 2 per 15 kombinasi 3. Sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 9 faktorial per 2 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 15 faktorial per 3 faktorial dikali 12 faktorial. Sama dengan 6 dikali 36 per 455, yaitu menghasilkan 216 per 455. Ini adalah pengambilan pertama. Untuk pengambilan kedua, Px sama dengan 2, H2, 15, 3, dan 6. Sama dengan 6 kombinasi 2 dikali 9 kombinasi 1 per 15 kombinasi 3. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 9 faktorial per
1 faktorial dikali 8 faktorial dibagi 15 faktorial per 3 faktorial dikali 12 faktorial sama dengan 15 dikali 9 per 455 sama dengan 135 per 455. Jadi peluang terambilnya narkotik dari pengambilan kedua adalah 135 per 455. Kita tulis pengambilan kedua. Untuk pengambilan ketiga, PX sama dengan 3, sama dengan H3, 15, 3, dan 6, sama dengan 6 kombinasi 3 dikali 9 kombinasi 0 per 15 kombinasi 3, sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial, dikali 9 faktorial per 0 faktorial dikali 9 faktorial, dibagi 15 faktorial per 3 faktorial dikali 12 faktorial, sama dengan 20 kali 1 per 455. Sama dengan 200 per 455. Jadi, peluang terambilnya pil narkotik pada pengambilan ketiga tanpa pengembalian adalah 20 per 455. Kita tulis pengambilan ketiga. Lalu untuk menemukan peluang pelancong tersebut ditahan adalah penjumlahan dari pengambilan 1, 2, dan 3. Jadi peluang pelancong tersebut ditahan adalah PX sama dengan 1 plus PX sama dengan 2 plus PX sama dengan 3. Nah, jadi PX sama dengan 1 adalah 216 per 45. PX sama dengan 2 adalah 135 per 455. PX sama dengan 3 adalah 20 per 455. Menghasilkan 216 ditambah 135 ditambah 20 per 455 sama dengan 371 per 455. Sama dengan 53 per 65. Jadi peluang pelancong tersebut ditahan adalah 53 per 65. Panitia beranggotakan 3 orang dipilih secara acak dari 4 dokter dan 2 perawat. Tulislah suatu rumus distribusi peluang peubah acak X yang menyatakan banyaknya dokter dalam panitia tersebut. Hitunglah PX lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 3. Penyelesaian N besar sama dengan 6, N kecil sama dengan 3, K sama dengan 4. PX sama dengan X sama dengan HX, 6, 3, 4 sama dengan 4 kombinasi X dikali 6 digoreng 4 kombinasi 3 digoreng X dibagi 6 kombinasi 3 sama dengan 4 kombinasi X dikali 2 kombinasi 3 digoreng X per 6 kombinasi 3. PX kurang dari sama dengan 2 lebih dari sama dengan 3 sama dengan sigma HX 6, 3, 4 X 2 sampai dengan 3. 4 kombinasi 2 dikali 2 kombinasi 1 per 6 kombinasi 3 ditambah 4 kombinasi 3 dikali 2 kombinasi 0 per 6 kombinasi 3. Menghasilkan 6 dikali 2 per 20 ditambah 4 dikali 1 per 20 sama dengan 16 per 20. Contoh soal bahasa Inggris. Suppose you have a full deck of a card and you randomly choose seed card without replacement. What is probability that you will choose exactly 2 kings? Jadi semisal kamu punya setumpuk kartu dan dipilih 6 kartu secara acak tanpa pengembalian, berapakah kemungkinan terambilnya 2 raja? Let's N sama dengan 52 adalah populasi jumlah dari setumpuk kartu. K sama dengan 4 adalah angka keberhasilan, yaitu jumlah kartu raja dalam 52 kartu. N kecil sama dengan 6 adalah jumlah pengambilan. X sama dengan 2 adalah angka keberhasilan terambilnya 2 raja. PX sama dengan 2, sama dengan H, 2, 52, 6, 4. Sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 52 dikurangi 4 kombinasi 6 dikurangi 2. Dibagi 52 kombinasi 6 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial
dikali 4 faktorial per 2 faktorial dikali 44 faktorial dibagi 52 faktorial per 6 faktorial dikali 46 faktorial. Sama dengan 621 per 10.829 sama dengan 0,057346. So, the probability of randomly choosing C card without replacement at outsign exactly to king. Jadi, kemungkinan terambilnya 6 kartu acak tanpa pengembalian dan mendapat 2 raja adalah 0,057346. Baik, selanjutnya rataan dan variansi distribusi per geometrik. Untuk rataannya, EX sama dengan N kecil dikali K di bagian besar. Untuk pembuktiannya ialah seperti yang tertampil pada layar berikut. EX sama dengan sigma X dikali Fx dengan X0 sampai dengan N kecil. EX sama dengan sigma X dikali kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar dengan X 0 sampai dengan N kecil. X sama dengan sigma X dikali K faktorial dibagi X faktorial dikali K dikurangi X difaktorialkan dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi X dibagi kombinasi N kecil dari N besar dengan X0 sampai dengan N kecil. Begitu terusnya hingga mendapatkan EX sama dengan K dikali sigma kombinasi X dikurangi 1 dari K dikurangi 1 dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar dengan X 0 sampai dengan N. Setelah itu kita misalkan Y sama dengan X dikurangi 1. Maka bentuk yang tadi berubah menjadi EX sama dengan K dikali sigma X dikali kombinasi Y dari K dikurangi 1 dikali kombinasi N dikurangi Y dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar untuk Y0 sampai dengan N. Karena nilai kombinasi N kecil dikurangi 1 dikurangi Y dari N besar dikurangi K sama dengan nilai kombinasi N kecil dikurangi 1 dikurangi Y dari N besar dikurangi 1 dikurangi K dikurangi 1 dan nilai kombinasi N kecil dari N besar sama dengan nilai N faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil difaktorialkan dikali N besar dibagi N kecil dikali kombinasi N kecil dikurangi 1 dari N besar dikurangi 1 maka EX sama dengan N kecil dikali K dibagi N besar dikali sigma kombinasi Y dari K dikurangi 1 dikali kombinasi N kecil dikurangi 1 dikurangi Y dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dikurangi 1 dari N besar dikurangi 1 untuk Y0 sampai dengan N kecil. Karena nilai sigma sama dengan 1 maka didapatkan EX sama dengan N kecil dikali K dibagi N besar. Maka rataan distribusi hipergeometrik terbukti. Selanjutnya untuk variansinya dengan rumus umum variansi 4x sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Karena EX kuadrat belum diketahui maka dapat dicari terlebih dahulu. EX kuadrat sama dengan EX kuadrat ditambah EX kurangi EX. Karena EX dikurangi EX sama dengan 0 maka boleh dijabarkan sebagai bentuk yang seperti ini. Sehingga didapatkan EX kuadrat sama dengan EX X dikurangi 1 ditambah EX. Pertama-tama kita selesaikan bagian EX dikali X dikurangi 1 terlebih dahulu. EX dikali X dikurangi 1 sama dengan sigma X dikali X dikurangi 1 dikali Fx dengan X0 sampai dengan N kecil. EX dikali X dikurangi 1 sama dengan sigma X dikali X dikurangi 1 dikali kombinasi X dari K dikali kombinasi N kecil dikurangi X dari N besar dikurangi K dibagi kombinasi N kecil dari N besar dengan X0 sampai dengan N. Dijabarkan hingga ditemukan EX dikali X dikurangi 1 sama dengan K
dikali K dikurangi 1 dikali N kecil dikurangi 1 dibagi N besar dikali N besar dikurangi 1. Karena nilainya sudah diketahui, maka kita dapat substitusikan ke dalam EX kuadrat. Seperti yang kita ketahui, E kuadrat sama dengan EX dikali X dikurangi 1 ditambah EX. Maka EX kuadrat sama dengan K dikali K dikurangi 1 dikali N kecil dikali N kecil dikurangi 1 dibagi N besar dikali N besar dikurangi 1 ditambah N kecil dikali K dibagi N besar. Karena nilai X kuadrat sudah diketahui, maka kita selanjutnya dapat mencari variansi distribusi hipergeometrik, yaitu var X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan sama dengan K dikali K dikurangi 1 dikali N kecil dikurangi 1 dibagi N besar dikali N besar dikurangi 1 ditambah N kecil dikali K dibagi N besar dikurangkan dengan nilai X dikuadratkan, yaitu N kecil kuadrat dikali K kuadrat dibagi N besar kuadrat, sehingga ditemukan nilai variansi dari distribusi hipergeometrik, yaitu var X sama dengan N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1 dikali N kecil dikali K dibagi N besar dikali 1 dikurangi K dibagi N besar. Distribusi hipergeometrik ubah ganda. Bila N benda dapat dikelompokkan dalam K sel A1, A2 sampai dengan AK, masing-masing berisi A kecil 1, A kecil 2 sampai dengan A kecil K benda. Maka distribusi peluang peubah acak X1, X2 sampai dengan XK yang menyatakan banyaknya benda atau anggota yang terambil dari A1, A2 sampai dengan AK dalam suatu sampel acak berukuran N ialah F, X1, X2 sampai dengan XK, A kecil 1, A kecil 2 sampai dengan A kecil K, N besar, N kecil, sama dengan A1 kombinasi X1 dikali A2 kombinasi X2 sampai dengan AK kombinasi XK per N besar kombinasi N kecil. Contoh soal, Mira menanam 6 bibit bunga di perkarangnya dengan mengambil acak dari sebuah kotak berisi 5 bibit mawar dan 4 bibit anggrek. Berapakah peluang menanam 2 bibit mawar dan 4 bibit anggrek? Penyelesaian. Kasus ini dapat diselesaikan dengan distribusi hipergeometrik ubah ganda. A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 4, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4. N besar sama dengan 9, N kecil sama dengan 6. F 2, 4, 5, 4, 9, 6 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 4 per 9 kombinasi 6. Menghasilkan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 kali 1 per 84 sama dengan 5 per 42. Yang kedua adalah distribusi binomial negatif. Apa itu distribusi binomial negatif? Distribusi binomial negatif merupakan distribusi peluang diskret dengan percobaan yang diulang hingga mencapai sejumlah sukses tertentu. Jika usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali menghasilkan sukses peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P, maka distribusi peluang peubah acak X, yaitu banyaknya usaha yang berakhir tepat pada sukses ke K, dinyatakan oleh B bintang X, K, P sama dengan X dikurangi 1 kombinasi K dikurangi 1 dikali P dipangkatkan K dikali Q dipangkatkan X min K dengan X sama dengan K, K plus 1, K plus 2, dan seterusnya.
Contoh soal, berapakah peluang bahwa seseorang dapat melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya angka dan semuanya gambar untuk ketiga kalinya pada lantunan ke-6. Dengan menggunakan distribusi binomial negatif, X sama dengan 6, K sama dengan 3, P sama dengan 1/4. B bintang 6, 3/4 sama dengan 6 min 1 kombinasi 3 min 1 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 dipangkatkan 6 dikurangi 3 sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 1/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali faktorial dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 6 sama dengan 540 per 4096. Jadi peluang mendapatkan 3 angka atau 3 gambar dalam 3 kali lemparan adalah 540 per 4096. Contoh soal 2, sekelompok tim medis melakukan pemeriksaan massal terhadap penduduk desa Godang yang berpeluang terkena COVID-19 sebesar 0,6. Bila terdapat 50 orang yang diduga terkena COVID-19, berapakah peluang pemeriksaan pada orang ke-9 merupakan orang ke-8 yang terkena COVID-19? X sama dengan 9 merupakan jumlah pemeriksaan, K sama dengan 8 merupakan angka keberhasilan terdapatnya 8 orang terkena COVID-19, P sama dengan 0,6 atau 3/5 merupakan peluang terkenanya COVID-19. B bintang 9, 8, 3/5 sama dengan 9 min 1 kombinasi 8 min 1 dikali 3/5 pangkat 8 dikali 1 dikurangi 3/5 dipangkatkan 9 dikurangi 8 sama dengan 8 kombinasi 7 dikali 3/5 pangkat 8 dikali 2/5 pangkat 1 dikali sama dengan 8 dikali 6.561 dikali 2 per 1.953.125 menghasilkan 0,0537. Jadi peluang terdapatnya 8 orang terkena COVID-19 dalam 9 kali pemeriksaan adalah 0,0537 atau 5,3%. Contoh soal bahasa Inggris. Suppose that a coin is tossed some number of times. Calculate the probability that we throw the coin 10 times in order to obtain 4 heads. Jadi jika kita punya sebuah koin dan dilempar beberapa kali, hitung kemungkinan dilemparnya 10 kali dan mendapat 4 kepala atau 4 angka. Px sama dengan 6, Px sama dengan 6 sama dengan 10 dikurangi 1 kombinasi 4 dikurangi 1 dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 6 sama dengan 10 min 1 kombinasi 4 min 1 dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 6 menghasilkan 9 kombinasi 3 dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 6 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial dikali 1/2 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 6 sama dengan 84 dikali 1/16 dikali 1/64 sama dengan 0,082 atau 82%. Jadi peluang mendapatkan 4 angka dalam 10 kali lemparan adalah 0,082 atau 8,2%. Baik, selanjutnya untuk perataan dan variansi distribusi binomial negatif. Kita mulai dari rataan. Untuk rataannya, EX sama dengan K dibagi P. Untuk pembuktiannya, ialah sebagai berikut. EX sama dengan sigma X dikali Fx dengan XK sampai dengan tak hingga. EX sama dengan sigma X dikali kombinasi K dikurangi 1 dari X dikurangi 1 dikali P pangkat K dikali V dipangkatkan dengan X dikurangi K. XK sampai dengan tak hingga. EX sama dengan sigma X dikali X dikurangi 1 difaktorialkan dibagi K dikurangi 1 difaktorialkan dikali X dikurangi K difaktorialkan dikali P pangkat K dikali V dipangkatkan dengan X dikurangi K dengan XK sampai dengan tak hingga. Lalu disebarkan.
nilai K dibagi P dapat dikeluarkan, mengingat sifat rataan dan variansi, sehingga didapatkan EX sama dengan K dibagi P. Untuk variansinya sendiri, dari rumus umum variansi, yaitu X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Karena nilai EX kuadrat belum diketahui, maka dapat dicari EX kuadrat sama dengan EX kuadrat ditambah EX dikurangi EX. EX dikurangi EX, nilai. Didapatkan EX kuadrat sama dengan EX dikali X ditambah 1 dikurangi EX. Pertama-tama kita selesaikan bagian EX dikali X ditambah 1 terlebih dahulu. EX dikali X ditambah 1 sama dengan sigma X dikali X ditambah 1 dikali Fx dengan XK sampai dengan tak hingga. EX dikali X ditambah 1 sama dengan sigma X dikali X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 difaktorialkan dibagi K dikurangi 1 difaktorialkan dikali X dikurangi K difaktorialkan dikali P pangkat K dikali V pangkat X dikurangi dengan X K sampai dengan tak hingga. Lalu kita jabarkan seperti ini, sehingga didapatkan nilai EX dikali X tambah 1 sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi P dikuadratkan. Karena nilai EX dikali X tambah 1 sudah diketahui, maka selanjutnya kita dapat mensubstitusikan nilainya ke EX kuadrat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, EX kuadrat ialah sama dengan EX dikali X tambah 1 dikurangi X. Maka EX kuadrat sama dengan K dikali K ditambah 1 dibagi P kuadrat dikurangi K dibagi P. Sama dengan K kuadrat ditambah K ditambah 1 dibagi P kuadrat. Karena nilai EX kuadrat sudah diketahui, maka kita selanjutnya dapat mencari variansi distribusi binomial negatif, yaitu var X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Var X sama dengan K kuadrat ditambah K ditambah 1 dibagi P kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari EX, yaitu K dibagi P dikuadratkan, sehingga didapatkan hasil var X sama dengan K dikali 1 dikurangi P dibagi P kuadrat. Distribusi geometrik. Apa itu distribusi geometrik? Distribusi geometrik merupakan suatu kasus khusus dari distribusi binomial negatif, misalkan K sama dengan 1. Selanjutnya akan diperoleh distribusi peluang banyaknya usaha untuk mencapai satu sukses. Bila usaha saling bebas yang dilakukan berulang kali untuk menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang C sama dengan 1 dikurangi P, maka distribusi peluang perubahan acak X, yaitu banyaknya usaha hingga mencapai sukses yang pertama dinyatakan oleh G XP sama dengan P dikali C dipangkatkan X minus 1 dengan X 1, 2, 3. Contoh soal 1, seorang mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh ujian masuk perguruan tinggi sebanyak 3 kali. Menurut perhitungan dalam tiap ujian, peluangnya gagal adalah 25%. Tentukan persen peluang ia lulus pada ujian ketiga. Persen peluang ia lulus dalam ujian ketiga dengan distribusi geometrik X sama dengan 3, P sama dengan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75 diperoleh Px kurangi dari 3 sama dengan G 3 0,75 sama dengan 0,75 dikali 0,25 dipangkatkan 3 dikurangi 1 sama dengan 3/4 dikali 1/4 pangkat 2 sama dengan 3/4. Jadi peluang mahasiswa tersebut lulus pada ujian ketiga adalah 3/64. Contoh soal 2, dalam proses produksi handphone diketahui bahwa di antara 40 buah hasil produksi terdapat 1 yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 1 buah handphone yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Dengan menggunakan distribusi geometrik, X sama dengan 10 adalah jumlah pemeriksaan, P sama dengan 1/40 adalah jumlah ditemukannya 1 rusak dalam 40 handphone. G10 1/40 sama dengan 1/40 dikali 1 dikurangi 1/40 dipangkatkan 4 min 1 sama dengan 1/40 dikali 39/40 pangkat 3 sama dengan 59.319 per 256.000 sama dengan 0,0232.
Jadi peluang terambilnya satu rusak dalam 10 pengambilan adalah 0,0232 atau 2,3%. Contoh soal bahasa Inggris, if your probability of success is 0,2, what is probability you meet an independent voter on your to try? Jika kemungkinan sukses kamu adalah 0,2, berapakah kemungkinan kamu berhasil pada percobaan ketiga? Solusi P sama dengan 0,2 adalah jumlah peluang, X sama dengan 3 adalah jumlah percobaan. Fx sama dengan 1 dikurangi P dipangkatkan X min 1 dikali P. Px sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi 0,2 dipangkatkan 3 dikurangi 1 dikali 0,2. Px sama dengan 3 sama dengan 0,8 pangkat 2 dikali 0,2 sama dengan 0,128. Jadi, peluang berhasil pada percobaan ketiga adalah 0,128 atau 12,8%. Selanjutnya, rataan dan variansi distribusi geometrik. Untuk rataannya, EX sama dengan 1 dibagi P. EX sama dengan 1 dibagi P. Untuk pembuktiannya ialah seperti yang tertampil pada layar. EX sama dengan sigma X dikali Fx dengan X1 sampai dengan N kecil. EX sama dengan sigma X dikali P dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X dikurangi 1 dengan X1 sampai dengan N kecil. EX sama dengan P dikali sigma X dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X dikurangi 1 dengan nilai X1 sampai dengan N kecil. Selanjutnya, bila dijabarkan, maka akan didapatkan EX sama dengan P dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikurangi P ditambah 3 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan dan seterusnya hingga ditambah N kecil dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan N kecil dikurangi 1. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 1. Persamaan 1 kemudian kita kalikan dengan 1 dikurangi P. Sehingga didapatkan 1 dikurangi P dikali EX sama dengan P dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikurangi P ditambah 3 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan dan seterusnya hingga ditambah N kecil dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan N. Selanjutnya kita sebut persamaan ini dengan persamaan 2. Jika kita melakukan operasi pengurangan pada persamaan 1 dan 2 akan didapatkan 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali EX sama dengan P dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikurangi P ditambah 3 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan dan seterusnya hingga ditambah N kecil dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan N. Persamaan ini nilainya sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi P dikali EX sama dengan P dikali 1 dibagi 1 dikurangi 1 dikurangi P. Kita dapatkan nilai X, yaitu X sama dengan P dikali 1 dibagi 1 dikurangi P dikuadratkan. Sehingga EX sama dengan P dikali 1 dibagi P kuadrat. Didapatkan EX sama dengan 1 per P. Untuk rataan distribusi geometrik ialah sama dengan 1 dibagi P. Selanjutnya, variansi distribusi geometrik. Variansi distribusi geometrik nilainya sama dengan 1 dikurangi P dibagi P kuadrat. Untuk pembuktiannya ialah sebagai berikut. Dari rumus umum variansi, var X sama dengan EX kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Karena EX kuadrat belum diketahui, maka dapat dicari terlebih dahulu. EX kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali Fx dengan X1 sampai dengan N. Hingga didapatkan EX kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikali P dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan X dikurangi 1 dengan X1 sampai dengan N. Apabila dijabarkan akan didapatkan persamaan 1, yaitu EX kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 4 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan ditambah 9 dikali 1 dikurangi P dipangkatkan 3 dan seterusnya hingga ditambah N kuadrat dikali 1 dikurangi P dipangkatkan N dikurangi 1. Kemudian persamaan 1 dikalikan dengan 1 dikurangi P sehingga didapatkan 1 dikurangi P dikali EX kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 4 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan ditambah 9 dikali 1 dikurangi P dipangkatkan dengan 3 dan seterusnya ditambah
dengan N kuadrat dikali 1 dikurangi P dibandingkan dengan N. Persamaan ini disebut dengan persamaan 2. Apabila dikurangkan, persamaan 1 dengan persamaan 2 akan dihasilkan persamaan 3, yaitu 1 dikurangi P dikali X kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikurangi P ditambah 5 dikali 1 dikurangi P dikuadratkan, dan seterusnya. Persamaan 3 dikalikan dengan 1 dikurangi P menjadilah persamaan 4. Yang seperti berikut. Persamaan 4 dikalikan, persamaan 3 dikurangkan dengan persamaan 4 dihasilkan persamaan 5. Persamaan 5 dikalikan dengan 1 dikurangi P, hasilnya adalah persamaan 6. Dari persamaan 5 dikurangkan dengan persamaan 6 akan dihasilkan persamaan 7, yaitu 1 dikurangi P dipangkat dengan 3 dikali X kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 1 dikurangi P. Dari bentuk tersebut, kita dapatkan X kuadrat sama dengan P dikali 1 ditambah 1 dikurangi P dibagi 1 dikurangi 1 dikurangi P dipangkat dengan 3 sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi P dibagi P kuadrat. Karena nilai X kuadrat sudah diketahui, maka kita dapat melanjutkan untuk mencari variansi dari distribusi geometrik. Var X sama dengan X kuadrat dikurangi X dikuadratkan. Maka var X sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi P dibagi P kuadrat dikurangi 1 dibagi P. Hasil akhirnya kita dapatkan var X sama dengan 1 dikurangi P dibagi P kuadrat. Yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan tutur kata atau pengetikan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.